Oke bro, kembali lagi dengan ini modding.blogspot.com. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai variabel, cara menggunakan variabel yang sederhana. Oke, langsung aja buka sublime text Anda, lalu buat projectnya, lalu di save, lalu kita beri nama dengan variabel.php. Oke, lalu buat dulu terlebih dahulu script HTML, titik tengah judulnya. Oke, lalu kita bikin script PHP nya. Lalu kita membuat satu variabel, yaitu variabel nama. Lalu isinya, contohnya misalnya isinya saya Ramses Putra Senturi. Oke, baru kita bikin satu lagi variabel lah. Variabelnya, contoh variabelnya adalah alamat. Oke, di sini saya mengisinya dengan alamat saya, Jalan Nada 8 nomor 5 Mas Lingkar Medan. Oke, di sini kita mempunyai dua variabel. Lalu variabel pertama itu ada $nama yang isinya Ramses Putra Senturi. Lalu variabel yang kedua adalah alamat yang isinya alamat saya. Oke, lalu kita ingin menampilkannya menggunakan fungsi print. Oke, print baru nama $, lalu tampilkan variabelnya. Baru kita tampilkan untuk variabel alamatnya. Inilah contoh script sederhananya untuk penggunaan variabel yang sederhana. Lalu kita save ke browser, lalu kita akses. Nah, ini dia sudah tampil variabel yang kita buat tadi. Kita menampilkannya dengan print dan sedikit script HTML untuk memindahkan barisnya sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa mengubah nama variabelnya sesuai dengan keinginan. Misalnya $nama kita buat Budi Karno. Oke, alamatnya Jalan Setia Budi. Nah, ini saya ganti, ini nggak usah kita ganti. Lalu kita tampilkannya menggunakan $, ini dan ini. Nah, lalu kita save, kita refresh. Nah, hasilnya akan berubah, namanya sudah terganti dan alamat juga sudah terganti. Nah, oke, lanjut ke yang latihan kedua. Kita buat project baru, kita save. Kita bikin namanya variabel 2.php. Oke, isi dari variabel kedua ini saya ingin menampilkan $nama alamat tapi menggunakan echo.
Sini menggunakan print. Oke. Belajar. Nah, kita bikin lagi contohnya kedua. Variabel pertama nama, seperti yang tadi aja ya. Kita buatkan biar mudah dan cepat. Kali ini kita menampilkannya menggunakan echo. Echo menampilkan menggunakan echo. Echo nama, koma, alamat. Kita save. Kita refresh. Nah, kita buat tab baru, localhost, matikan variabel. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, namanya Ramses Putu Senturi. Ini alamatnya seperti yang tadi. Bedanya dengan print dan echo adalah kalau perbedaan print dan echo. Kalau di print hanya dapat menampung satu string saja. Contohnya, contoh print variabel. Ini contoh. Nah, sedangkan untuk di echo dapat menampung lebih dari satu string, tetapi dipisah dengan koma. Contoh itu pertama, string kedua. Seperti itu contohnya. Oke, kita coba ya. Karena ini. Nah, kita save. Kita refresh. Oh, error. Oh, ini kesalahannya.
saya bilang tadi, dia dapat menampilkan dua string, satu string ini dan ini string yang kedua, dengan dibatasi dengan titik, dengan koma, tanda koma. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini dia agak rapat. Kita berikan aja spasi di depannya. Lalu save, Ctrl S bisa juga. Lalu refresh. Nah, agak berjarak dah kan? Oke. Itu perbedaan dari print dan echo. Ada perbedaan yang lain, tapi itu salah satunya. Tadi print hanya dapat menampung satu string saja, tidak bisa menampung dua. Ini contohnya. Oke, kita lanjut dengan konstanta. Konstanta seperti yang di blog saya, itu variabel yang tetap nilainya. Kita beri contoh aja ya. New file, save. Kita beri nama dengan konstanta. Nah, oke, kita bikin seperti biasanya, kode HTML. Bikin judulnya belajar PHP. Ikut script PHP. Kalau di konstanta ini kita menggunakan fungsi di define. Nah, lalu kita memberi nama konstantanya, misalnya nama. Oke. Lalu isi konstantanya. Lalu kita tampilkan menggunakan print. Menggunakan print. Oke. Print nama. Save. Letak baru. Localhost latihan konstanta. Nah, dia tampil dalam Putra Century. Ini nama konstantanya, ini isi konstantanya. Begitulah dari cara penulisan define. Cara penulisan menggunakan define. Define nama konstanta, isi konstanta. Nah, berikut lain contohnya kan. Anda bisa Anda bisa dapat merubah isi nama konstanta, misalnya alamat ya. Alamat. Misalnya ini alamat saya. Jadi kita ini ubah jadi alamat. Refresh. Nah, ini dia tampil kan. Coba kita menggunakan. Nah, case sensitive artinya huruf kecil itu mengandung makna yang berbeda. Seperti yang tadi, di sini kita memberikan namanya alamat dengan huruf awalnya besar, tapi kita di sini membuatnya huruf kecil sehingga muncul error. Nah, tidak diketahui nama konstantanya. Nah, alamat
Jadi huruf kecil dan besar itu memiliki arti yang berbeda. Nah, kita save, lalu kita refresh. Nah, baru dia mau nampil. Oke, sampai di situ aja dulu tutorial yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.